Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini, gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan. Karena itu, renungan sabda hidup diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Para sahabat yang terkasih, ketika gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan, atau juga biasa disebut Corpus Christi, maka kemudian mata rohani kita terarah kepada apa yang disebut dengan Ekaristi. Beberapa bulan terakhir ini karena situasi COVID-19, kita tidak bisa merayakan Ekaristi secara bersama-sama. Syukur kepada Tuhan, beberapa gereja di beberapa negara sudah mulai terbuka. Dan hari ini di tanah air Indonesia, apa yang disebut dengan new normal. Gereja-gereja pada umumnya dibuka dan orang berbondong-bondong ke gereja untuk mengikuti misa atau perayaan Ekaristi. Ada sebuah kesaksian yang sangat-sangat istimewa dari umat kami di Hong Kong, khususnya pada minggu kemarin. Dia dengan keluarganya pergi ke gereja mengikuti misa. Dan setelah dia menerima tubuh Tuhan, dia duduk dan berdoa. Tak terasa air mata mengalir di pipinya. Setelah dia berdoa, mengucap syukur, kerinduan selama 4 bulan tidak menerima tubuh Tuhan. Hari ini dia merasakan ada sesuatu yang sangat istimewa. Yesus sungguh-sungguh ada menyapa dia secara pribadi. Dan kemudian setelah dia berdoa, dia tengok juga yang sebelahnya. Dan ternyata umat yang di sebelahnya juga mengalami hal yang sama, yaitu air mata sukacita, kerinduan mengalami Tuhan, khususnya setelah menerima tubuhnya.
Para sahabatku yang terkasih, masing-masing kita punya pengalaman yang sangat istimewa ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi. Karena itu bagaimana dalam perayaan Ekaristi, khususnya Injil hari ini, Yesus berkata, "Akulah roti yang hidup yang telah turun dari surga." Roti yang hidup memberi kehidupan kepada dunia. Karena itu bagaimana inkarnasi Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita, memberi dagingnya untuk kita makan. Dan bagaimana Injil secara jelas, daging yang kita makan adalah benar-benar tubuhnya. Dan ketika kita merenungkan bagaimana kita masuk dalam Ekaristi, yang pertama, Yesus memberi tubuh dan darahnya untuk kita makan. Tubuh dan darah ini adalah makanan rohani. Dan bagaimana dalam perjamuan terakhir itu dia memberinya. Perbuatkanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dengan demikian bagaimana kita merayakan Ekaristi. Itu tidak hanya sekedar memoria atau untuk mengenang, tetapi kita sungguh-sungguh merasakan bahwa dalam perayaan Ekaristi Yesus sungguh-sungguh memberi tubuh dan darahnya untuk kita makan. Nah, yang kedua, setelah dia memberi diri, perayaan Ekaristi itu adalah apa yang disebut dengan ucapan syukur, thanksgiving. Nah, kemudian dari thanksgiving ini masuk kepada apa yang disebut dengan thanks living. Artinya bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, menghadirkan Ekaristi dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Karena itu, ketika kita mengalami situasi khususnya dunia saat ini, bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan khususnya dalam Ekaristi. Bagaimana gereja dalam situasi COVID-19 ini, tidak ada perayaan Ekaristi secara umum. Dan ini yang terbaik dari situasi yang terburuk saat ini. Ada apa yang disebut dengan doa di rumah masing-masing. Bagaimana kita menghadirkan Kristus di altar rumah-rumah kita, di altar kehidupan kita. Dan inilah bagaimana apa yang disebut dengan thanks living. Karena itu, kalau tidak ada perayaan Ekaristi saat ini, misalnya ikut misa online, tidak perlu cemas, tidak perlu ragu, tidak perlu mengeluh. Karena kita percaya bahwa Ekaristi itu telah hadir dalam keluarga-keluarga. Ketika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Demikian kata Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, bagaimana kita semua dipakai juga. Di dalam Injil sangat jelas dikatakan, 5 roti 2 ikan. Kemudian bagaimana Ekaristi itu menjadikan kita juga masuk dalam kehidupan, supaya orang lain juga itu merasakan kehadiran kita sebagai pribadi yang ekaristis. Itu artinya pribadi yang hadir untuk saling memberi. Karena itu Ekaristi tidak terlepas dari apa yang disebut dengan solidaritas. Artinya bagaimana kita yang hadir, roti yang dibagi-bagikan, minuman darah Kristus juga yang dibagi-bagikan. Yang dibagi-bagikan itu adalah kehadiran kita dalam situasi dunia saat ini. Saya masih ingat pengalaman ketika saya naik ke bis di sini, dan satu orang dia lupa untuk memakai maskernya, dan kemudian sopir bis itu tidak mengizinkan dia masuk. Dan satu orang dia berdiri, dia kasih masker untuk orang ini. Dan kemudian begitu turun, saya menyapa dia, bagaimana kamu memberi? Dia bilang, yang ada pada saya juga mau berbagi untuk yang lain. Begitu indah para sahabat yang terkasih. Inilah kehidupan Ekaristi, adalah pemberian. Karena itu, ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, bagaimana Santo Leo juga berkata, ketika kita merasakan menerima tubuh dan darah Kristus, kita sungguh-sungguh menerima, masuk dan merasakan atau menjadikan seperti tubuh dan darah Kristus. Yaitu ketika kita berbagi, saling
berbagi dalam kehidupan ini. Bagi waktumu, bagi yang apa dalam hidupmu, bisa di-sharingkan kepada yang lain. Ini menunjukkan bagaimana Ekaristi sungguh-sungguh menjadi apa yang disebut dengan Thanksgiving. Kita mengalaminya dalam kehidupan setiap hari. Karena itu para sahabatku yang terkasih, mari melangkah maju. Jangan pelit dengan apa yang ada. Ketika kita berbagi, kita merasakan bagaimana Yesus yang telah memberi dirinya juga hadir dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.